Halo Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai dan menikmati rumah makan, masakan yang ada di rumah makan Umega ini di Gunung Medan tepat. Jadi untuk para wisatawan atau perantau yang menonton Mulipa Channel dari mancanegara seperti Malaysia, Singapura yang ingin datang melalui jalur darat dari Jakarta bisa datang dan mampir. Inilah satu-satunya yang masih bertahan rumah makan yang saya lihat. Ini yang saya lihat. Ini menurut pendapat saya karena banyak sekali tol yang sedang dibangun dan mungkin saja bisa membuat sepi rumah makan yang ada di jalan lintas Sumatera. Nah, alhamdulillah kali ini kita tidak bisa bertemu dengan Bapak pendiri rumah makan Umega. Jadi kita bertemu dengan angku keturunan ya. ahli waris dari rumah makan Umega itu sendiri, yaitu anak yang tertuanya. Oke, kita langsung saja kepada Pak Angku ya. Joni Zubir SH. Joni Zubir SH. Oh, sama deh Angku apa SH aja ya. Beliau di kejaksaan dulu ya. Jadi awak kan banyak komentar dari para penonton kok. Coba tanya secara langsung mungkin dari keturunannya atau dari ayahnya langsung. Nang Umega aku Cerita kita ya. Ya. Oke. Jadi orang tua kami itu dua-duanya pegawai negeri. Ya. Bapak itu Haji Idris Sutantoyo, Ya. pegawai kejaksaan. Ya. Kalau ibu Zubir Guru. Nah, punya anak 9 orang. Jadi udah gaji PNS tuh madum lah. Gaji pegawai. Iya. Tapi Senin habis hari Kamis. Nah, ini nggak cukup tangguang. Iya. Apalagi di zaman itu masih ekonomi manusia, zaman orang tua Moro, jadi lah pensiun lebih kurang 30 tahun. Iya. Itu gaji pegawai memang sangat kurang. Minim ya. Mangko dibuat usaha. Kalau dulu kan bahas supaya anak bisa agen ke negara aku itu saya baru Nah, itu. Jadi pulang kerja jam 2 itu beliau pikir-pikir apa usaha yang bisa dibuat untuk menghidupi anak-anak 9 orang. 9 orang saudara. Ya. Padusi pada orang. Padusi 3 laki-laki 6. Jadi bakar aja lah ambil borong-borong ini kita. Iya. Borongan kita. Ketika itu aku umur berapa gitu? Itu ambo pas 1 SMP. Oh lah remaja ya. Jadi kerja cari usaha lah di luar jam 12 jam 2 pulang dari kantor jam 2 ambil kerja. Nah disitulah kedua usaha menambah gaji. Umega, Ya. usaha menambah gaji. Alhamdulillah. Hebat sekali. Jadi dulu awak dapat kabar informasi atau dulu ayahku itu bekerja jadi peternak atau order talua gitu. Yang berkenaan itu enggak? Nah, itu salah seorang dari saudara kami. Oh, salah Adik seorang kami. adik ya. Ya. Oke, keren sekali sana ya. Alhamdulillah sudah dapat jawaban untuk sana nambah tanya langsung ganggu apa itu Umega. Jadi jangan kecek-kecek ulang saya di sana. Jadi di sekolah langsung ke angku lupa nama angku. Joni Zubir. Angku Joni Zubir, anak dari ayah Zubir. Itu kira. Jadi kira-kira itu dibangunnya tahun berapa ketika itu? Jadi dibangun dari tahun 70 sampai Kabarnya kan dari bangunan ketek-ketek dulu ya. 70 sampai waktu jalan lintas itu baru dirintis. Baru dirintis, masih pakai pelayangan. Masih pelayangan. Iya. Jadi awalnya kami tinggal di pelayangan itu. Iya. Kami tinggal di pelayangan itu. Kemudian orang tua kami pegawai mudah bergaul, cerita untuk informasi. Macam itu akan buka jalan lintas, itu akan buka imigrasi. Iya. Nah, datanglah. Nah, mari minta tanah si kerja ini bapak. Iya. 30 pek.
Berarti asli dari mana itu? Di Sungai Dareh, Pulau Punjang. Asli Sungai Dareh, Pulau Punjang. Ndak nang-nangku orang Nah, Dayak. orang tua dari Solo. Solo. Ya. Di mana? Solo di Aripan. Oh, Ripan. Awak Solo lo mah. Nah. Awak Senen Mekah. Oh ini Mekah ya, pada aduan ya. Pada aduan ya. Sebarang. Iya, iya. Alhamdulillah ya. Hebat. Jadi untuk masuk kini kok kan awak dalam keadaan COVID-19 masih seperti biasa jalannya. Karena jadi karena dengan COVID-19 terhadap rumah makan kami itu sangat berpengaruh. Jadi ada penurunan pendapatan lebih 50% dari biasa. Mungkin orang takut dia protokol tuh mungkin. Memang betul ada lewat. Udah lewat ya. Awal-awal COVID kan ada lewat. Nah, gini dalam berapa hari kok alhamdulillah mulai deh. Kita mulai buka. Alhamdulillah. Itu sejak himbauan Pak Irwan Palino kemarin tuh kita menyaksikan bersama kan. Mudah-mudahan normal balik. Iya. Gini yang aku selain duduk di rumah makan sendiri, kado kerja lain tuh. Jadi ke rumah makan oleh orang tua lebih pada usahanya PT. Jadi dalam rangka menunjang wisata kita di samping rumah makan di mana perhotelan. Ada hotel sana. Jadi di di Gunung Medan di Omega, kok ada hotel di Sumaran Jalan deh. Ya. Ada dulu pom bensin kalau. Ada pom bensin. Jadi lah cukup di sana mampir di situ. Langsung ada satunya. Jadi kalau ingin menemui langsung Pak manajernya, anak dari owner, itu Pak Joni Jubir, yang sangatnya. Ya. Hotel. Ya. Jadi hotel tuh sama juga Mega. Jadi untuk mendukung pariwisata yang datang. Jadi kok termasuk rumah makan legendaris sana dari zaman batu. Zaman ini barang Jo palayangan. Nah itu kayak gitu. Dan sambalnya sampai kini tidak berubah itu rasionya tuh. Apa tukang masak itu saja. Nah, resep itu resep Paten Gunung Medan. Paten Gunung Medan. Itu hanya diturunkan satu orang. Iya. Tidak mungkin itu saya tahu itulah kayak junya. Jadi ada kadernya. Risiko yang spesialnya itu sama lado, pucubi, pucubi, lain itu kualitasnya lemak, kualitasnya sana lemak. Nah, itulah diadakan sejak tahun 76. 76, Ya. pucuk ubi itu. Ya. Dan kayaknya pucuk ubi dan diagih orang dalam setiap nasi itu terinfluence dari rumah makan Gunung Medan kok asal seluruh Jakarta. Tadi rumah makan pun tak ada pucuk ubi itu. Itu menurut sejarah yang buat tahu. Bapak sampai ada pucuk ubi di dalam bungkus rumah makan. Nah, kabarnya tervirus dari rumah makan Gunung Medan. Karena nyamuk itu orang tak ingin benda itu saja. Dulu kan kol, timun. Nah, ada pucuk ubi kah. Jadi alhamdulillah lama. Teh talua itu baca anak awak tadi. Kalau kita nggak ke Gunung Medan itu kita nggak ngerasa pulang kampung, Cek. Itu. Itu satu lagi kelebihan kita semua. Kita selalu menerapkan K3. Ketertiban, kebersihan, keindahan. Nah, ketertiban, kebersihan, keindahan. Jadi orang tamu datang itu ke belakang. Iya. Nah, itu belakang itu sama bersih dengan di buku. Itu harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan sampai kini itulah yang menimbulkan kepercayaan pelanggan selalu datang ke tempat beli dengan bersih muka belakang layanan. Orang ke belakang dulu. Tapi tadi pun nampak di jalan ada orang sibuk alur mandi, nyampe di Mancak mandi. Jadi ada sekitar 3 orang di sana nyampe Gunung Medan kalian lama mandi. Itu bukan omongan, awak menangani diri, betul tak ke? Oke. Alhamdulillah di sana kita sudah sampai pada saatnya. Jadi yang nggak ngerti sama bahasa Minang, kita akan coba kasih translate. Dan saya sangat berterima kasih sekali karena sudah dikasih kesempatan bertemu dengan Pak Joni Jubir SH. Beliau seorang manajer dan sekaligus keturunan dari owner rumah makan Omega. Dan ditemani dengan Bapak Itu Nini Mama. Ya, berbeda ya. Cabangnya kalau sampai dibangun. Ada cabang? Ada cabang di daerah Riau. Kota Lama. Oh, ada cabang di daerah Riau namanya Omega aja. Omega. Terus
tuh. Cuma 2 tuh. Oh, jadi di sana cuma 2 aja. Kalau dulu kan terkenal nggak ada cabang. Tongga Babeliang. Ya, Tongga Babeliang. Jadi saya tadi yang ku alun tuh apa nyanyi Mama dari Gunung Medan nanti. Iya, Pak Iskandar Datuk Bandaro. Pak Iskandar Datuk Bandaro. Kebetulan Pak adik awak namanya Karina Mulifa Karajo di kantor Bupati Buat Mas Raya ya? Damansaraya. Oh, Soalnya kemarin dan ada iya. sinkronisasi kan. Ini kerja di kantor Bupati namanya Karina Mulifa sama ya awak Dafan Mulifa. Iya. Oke, di sana alhamdulillah. Jadi awak satu lagi yang membuat saya penasaran yaitu ada musik live sejak saya kecil sampai saya sebesar ini itu selalu melihat musik live yang ada di depan rumah makan Omega. Kita akan wawancara. Oke. Kalau diizinkan, kalau diizinkan. Silakan. Terima kasih. Oke, seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.